Langkah-langkah pembuatan RPP yang pertama yaitu melakukan observasi. Hal ini sebagai acuan dalam pembuatan RPP. Saya bersama dengan kelompok melakukan observasi di MIM Tulus Rejo pada 25 Mei 2023. Langkah yang kedua yaitu menyusun RPP. Tahap dalam penyusunan RPP yang pertama adalah identitas RPP, yaitu identitas sekolah atau nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema, kelas, dan alokasi waktu. Dalam RPP ini, satuan pendidikan yaitu MIM Tulus Rejo, kelas 2 semester 1, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Tahap yang kedua yaitu melakukan pengkajian kepada kompetensi dasar, indikator kegiatan belajar, dan penilaian yang sesuai dengan aspek kompetensi inti sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan bisa mendukung pencapaian kompetensi dasar yang diharapkan. Dalam RPP ini saya mengembangkan indikator dari kompetensi dasar yaitu KD 3.4 mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat, menjadi indikator membaca lancar teks dan menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Lalu ada KD 4.4 menyajikan penggunaan kosakata serta cara menjaga kesehatan. Saya kembangkan menjadi membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat serta membuat laporan sederhana. Tahap yang ketiga yaitu adalah menentukan tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Dalam RPP ini, tujuan pembelajarannya dapat dilihat seperti pada gambar. Tahap keempat yaitu mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Cukup meringkas materi yang ada pada buku peserta didik. Tahap kelima yaitu memilih metode pembelajaran. Metode digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi, karakteristik, dan minat peserta didik. Dalam RPP ini, saya menggunakan metode tanya jawab, ceramah, penugasan, dan pengamatan. Tahap ke-6 yaitu menentukan sumber dan media pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Dalam RPP ini, saya menggunakan buku tematik tema 4, gambar lingkungan sehat dan tidak sehat, dan gambar yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat. Tahap ke-7 yaitu membuat langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan pembelajaran bisa dikutip di buku pendidik dan disesuaikan dengan materi pada buku peserta didik. Langkah pembelajaran tidak harus sama pada buku pendidik, melainkan bisa diubah dan dikembangkan tanpa menghilangkan makna atau maksud pembelajaran. Tahap terakhir yaitu membuat penilaian. Ada banyak bentuk penilaian yang bisa digunakan sebagai sumber penilaian. Yang umum biasanya adalah penilaian dalam bentuk tes tertulis, tes unjuk kerja, atau tugas rumah. Penilaian juga berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.